adik-adik, selamat jumpa. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama dengan Kak Ika dan Kak Ayu. Ya, semoga kabar adik-adik semua sehat ya, penuh sukacita dan berkat dari Tuhan. Yuk, kita akan mulai doa dulu. Mari adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sekolah minggu, pimpin kami Tuhan. Amin. Wah, seneng ya adik-adik. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, Kak, kita mau main tebak-tebakan dulu ya, Kak. Nah, adik-adik tahu nggak binatang apa yang suaranya embek-embek? Binatang apa, Kak? Kambing? Iya, betul, kambing adik-adik. Kalau yang suaranya meong-meong adik-adik? Kucing. Iya, betul adik-adik, kucing namanya. Setiap binatang memuji Tuhan dengan suaranya masing-masing. Kita jangan mau kalah ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan kambing embek-embek. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teotek, blum teotek blum. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teotek, blum teotek blum. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, haleluya. Iya, semua memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Mari adik-adik kita memuji Tuhan besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, Tuhan yang besar ini selalu ada menemani kita. Kalau kita baru senang, Dia ada. Kalau kita baru sedih, Dia juga ada. Kalau kita punya masalah yang besar, Tuhan pun ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai, mendampingi kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, senang ya adik-adik kalau Tuhan selalu menemani kita. Kita tidak perlu takut lagi. Seperti cerita kita hari ini, Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Adik-adik mau tahu ceritanya? Kak Ika mau tahu ceritanya? Mau? Yuk kita dengarkan sama-sama ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak GP melihat adik-adik sekolah minggu di depan HP, di depan laptop, di depan komputer. Adik-adik menyanyi, luar biasa. Senang sekali Kak GP. Apa kabar kalian adik-adik? Kak GP berharap kalian baik semuanya, sehat semuanya, tidak bosan ikut sekolah minggu melalui daring. Nah adik-adik, Kak GP mau tanya nih,
Apakah di antara adik-adik ada yang pernah merasa takut? Takut untuk mengatakan sesuatu yang benar? Ada? Takut untuk berbuat kebenaran ada? Oh, ada. Kenapa takut? Mungkin karena ada tekanan dari orang lain, dari teman, diolok-olok, dibully, atau diancam untuk tidak dijadikan teman. Awas ya, kalau kamu ngomong benar, kamu ngomong hal-hal yang benar, aku tidak mau lagi jadi temanmu. Ada yang seperti itu adik-adik? Oh, ada. Nah, hari ini adik-adik, kita akan belajar dari seseorang yang berani berkata benar, berani berbuat benar, walaupun mendapat tekanan. Dari siapa adik? Iya, kita hari ini belajar dari Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes sedang mengajar, sedang memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus di bait Allah, ada banyak orang yang datang dan mendengarkan Petrus dan Yohanes. Dan banyak pula yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mereka memberi dirinya dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Banyak sekali. Dan itu ada di bait Allah. Nah adik-adik, tidak semua orang suka dengan Petrus dan Yohanes. Tiba-tiba adik-adik menjelang sore hari, Petrus dan Yohanes ketika dia sedang mengajar didatangi oleh imam-imam bait Allah. Tidak hanya imam-imam adik-adik, ada orang Saduki dan kepala keamanan, kepala pengawal bait Allah. Mereka mendatangi Petrus dan Yohanes dalam kondisi marah adik-adik. Kenapa mereka marah adik-adik? Iya, mereka marah karena Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang diurapi Tuhan. Yang kedua, dan ini juga yang membuat mereka marah adik-adik, Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati adik-adik. Oleh karena itu mereka marah pada Petrus dan Yohanes. Dan sore itu adik-adik, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di penjara adik-adik seketika. Kalian bisa membayangkan gak adik-adik apa yang dirasakan Petrus dan Yohanes? Tiba-tiba ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dalam sel tahanan. Ya tentunya bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan mungkin ada timbul rasa ketakutan yang luar biasa di antara mereka berdua. Malam itu, Petrus dan Yohanes harus menginap di sel tahanan. Keesokan harinya adik-adik, ternyata telah disiapkan satu persidangan untuk mengadili Petrus dan Yohanes. Dan siapa yang datang sebagai pengadil di sidang tersebut adik-adik? Yang pertama tentunya Imam Besar Hanas, lalu Imam Kayafas, Imam Yohanes, Imam Alexander, dan keturunan dari Imam Besar. Hanya itu tidak. Masih ada ahli-ahli Taurat dan para tua-tua agama Yahudi. Mereka semua berkumpul di sidang itu untuk mengadili Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang pada pagi itu. Pertanyaan pertama yang disampaikan kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa
Dan dalam nama siapa kamu melakukan semua itu di bait Allah? Melihat sidang yang seperti itu, apakah Petrus dan Yohanes takut, adik-adik? Karena kalau salah bicara, itu akan menjadi alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Hukumannya apa? Bisa hukuman mati, seperti Tuhan Yesus disalib atau dirajam, atau hukuman yang lainnya yang berat, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes bisa menjelaskan tentang kuasa Tuhan Yesus dan bisa menerangkan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan orang-orang Yahudi. Dan mereka semua terkejut dengan jawaban Petrus dan Yohanes. Karena dalam bayangan mereka, Petrus dan Yohanes itu bukan orang yang terpelajar, tetapi kok bisa berbicara sedemikian baik, detail, dan benar tentang Tuhan Yesus sesuai dengan kitab-kitab perjanjian lama. Dan para pengadil itu adik-adik tidak bisa mengambil keputusan sesuai keinginan mereka. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun juga untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Oleh karena itu adik-adik, mereka berembuk. Siapa mereka? Imam-imam, para tua-tua Yahudi dan para ahli Taurat untuk mengambil keputusan. Dan setelah mereka berunding, mereka berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Hai Petrus, kamu berdua akan kami lepaskan." Ingat ya, kamu berdua akan kami lepaskan dan tidak akan kami hukum atau kami masukkan ke penjara lagi. Tetapi ingat ya, ada syaratnya. Syaratnya, kamu tidak boleh berbicara dan mengajar tentang Tuhan Yesus lagi. Tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau kamu melanggar, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan dimasukkan dalam tahanan kembali dan akan dihukum seberat-beratnya. Ini adalah ancaman, adik-adik. Ancaman yang berat yang membuat Petrus dan Yohanes juga ada rasa takut. Tapi hari itu Petrus dan Yohanes dilepaskan, dibebaskan. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan, pergilah mereka kepada teman-teman mereka. Mungkin para murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang mereka alami dan ancaman apa yang mereka dapat kalau Petrus dan Yohanes kembali mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Mendengar semua itu, para murid Tuhan Yesus yang lain atau orang-orang yang percaya menjadi takut dan gentar, adik-adik. Karena ancaman ini bukanlah ancaman yang main-main. Nyawa mereka menjadi taruhannya kalau mereka mau mengajar atau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Gentarlah mereka semua, adik-adik, dan takut. Di tengah-tengah ketakutan itu, mereka semua berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan itu, apa yang dilakukan adik-adik? Mereka berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Mereka berseru kepada Tuhan dalam doa mereka. Ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan seperti kata
Daud Bapak kami, bahwa bangsa-bangsa melawan Engkau dan yang diurapi. Dan hari ini Tuhan, Herodes dan Pilatus ada di kota ini. Mereka akan melawan Engkau. Dan suku-suku Israel akan bangkit melawan Engkau dan hamba-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami diancam mereka untuk menghentikan dan melarang kami memberitakan tentang Tuhan Yesus dan bercerita tentang kebenaran. Kami mohon ampun ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mohon diberikan keberanian untuk memberitakan dan menceritakan tentang kebenaran kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami keberanian. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Adakan mukjizat-mukjizat atau menyembuhkan orang sakit oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami berani melakukan itu semua. Walaupun kami diancam oleh mereka. Dan ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Bergetarlah ruangan di mana mereka berdoa, bergoyang, bergetar, seperti seolah-olah ada gempa. Oleh karena itu, taulah mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Dan seketika tidak ada lagi rasa takut di antara mereka untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Tidak ada lagi rasa takut di antara mereka. Karena mereka merasa tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong mereka. Setelah mereka selesai berdoa, mereka merasakan kekuatan dan keberanian yang datangnya dari Tuhan. Kembali mereka menceritakan, mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Walaupun diancam ataupun diintimidasi, mereka tetap melakukan dan tidak takut karena Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes mungkin terjadi pada kalian, pada KGP atau pada yang lain, adik-adik. Ada banyak orang yang tidak suka ketika kita berbuat benar atau melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, adik-adik. Atau mungkin kalian pernah mendapat ancaman, dibully atau diolok-olok ketika berkata benar dan berbuat benar. Iya, adik-adik, itu bisa terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, adik-adik, apakah kalian takut berhenti untuk berbuat baik dan melakukan segala sesuatu yang baik, berkata yang benar? Ataukah kalian ikut-ikut berbuat yang salah, berkata yang tidak baik seperti permintaan mereka yang mengancam kalian, walaupun itu teman kalian? Kalau itu yang terjadi dan kalian alami, adik-adik, jadilah seperti Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka. Apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ungkapkan segala perasaanmu dan ketakutanmu kepada Tuhan. Apa, adik?
berdoa dengan sungguh-sungguh. Ungkapkan semua ketakutan dan perasaanmu, apa yang kamu alami kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Mungkin tidak harus ruangan di tempat kalian berdoa bergetar seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi ingat, ketika kalian berdoa, Tuhan hatinya bergetar karena doamu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolongmu. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera dan memperoleh keberanian untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, untuk berkata-kata yang benar, dan keberanian itu datangnya dari Tuhan, dan kamu tidak akan pernah sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kamu. Kata kuncinya, adik-adik, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan bertindak dan memberkatimu dengan keberanian. Dampak dari kesungguhan dalam berdoa, yaitu Roh Kudus akan melingkupi kita seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut, karena kita punya penolong dan teman untuk menceritakan, memberitakan, dan berbuat kebenaran. Dalam Yakobus 5 ayat 16b ada tertulis, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. KGP ulangi ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu adik-adik, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ingat apa adik-adik? Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan besar kuasanya. Dampaknya akan luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, berdoalah sungguh-sungguh. Doakan apa yang harus kamu doakan. Dan Tuhan akan menolong kamu. Kamu akan diberi kemampuan untuk berkata benar, berbuat yang benar, karena kamu berdoa kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkatimu. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh hebat ya. Yuk, kita sama-sama katakan, Yesus hebat. Halo adik-adik sekolah minggu, Shalom. Perkenalkan, saya Pupa Lupin dan saya Kuning. Ya, Pupa Lupin dan Kuning dari BPK Mutia Wacana. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Di Jalan Kranggan ya Bu ya. Nomor 11. Hari ini Pupa Lupin sama Kuning punya air hafalan tak adik-adik. Ajar, air
Ayat hafalannya dari kelas kecil itu dari 1 Tesalonika 5 nih, ayatnya 17. Ayatnya pendek karena adik-adik biar hafal nanti. Ya, Bunda hafal belum ya? Untuk ayat itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, tetaplah berdoa. Coba kita ulangi ya, biar adik-adik yang kecil nanti cepat hafalnya nih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, nanti adik-adik minta tolong mama, papa juga nggak apa-apa untuk membacakan ya. Nah, sekarang dari untuk adik-adik kelas besar, ayatnya yang mana coba lagi? Ayatnya yang Yakobus 5 ayat 16b itu lebih nih. Yakobus 5 ayat 16b. Ini udah hafal belum? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, hebat Buneng. Aku ditolong ya Buneng. Sekarang aku juga pengen bisa hafal seperti Buneng. Oke, Bu Malupi, kita baca sama-sama ya, atau kita ingat-ingat sama-sama? Oh ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa Orang yang benar ya, doa orang yang bila benar. dengan yakin didoakan Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. besar kuasanya. Coba ya Buneng, aku sendiri bisa enggak ya? Ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul enggak Buneng? Betul sekali. Ya. Nanti dari kelas besar boleh minta tolong mama sama papa untuk menghafalkan ayat. Lalu jangan lupa Kalau sudah selesai, sudah hafal, jangan lupa minta tolong mama papa untuk untuk di video, lalu dikirim ke Instagram papa mama, dan jangan lupa di tag ke IG-nya KBPK Mutiara Wacana. Itu ya adik-adik ya. Bu Palupi dan Buneng tunggu Iya. videonya. Sampai di sini dulu. jumpa kita. Besok kita jumpa lagi. Dadah. Dadah. Bagaimana adik-adik? Apakah masih ada yang ragu atau takut? Tidak ya, karena bersama Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Mari kita pujikan bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Persembahannya boleh dititipkan mama papa ya. Nanti mama papa yang akan mengirimkannya ke gereja. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik. Dadah.